Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kevin Ananda Putra dengan NIM 2004-01072123 dari kelas IF 801 Prodi Teknik Informatika Universitas Siber Asia. Pada video kali ini saya akan melakukan presentasi dalam rangka untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah sistem pakar yang diampu oleh dosen kami, yaitu Ibu Cian Ramadana Hasultin, Eskom MKOM. Baik, mungkin langsung saja saya masuk kepada pokok pembahasannya ya. Di soal di sini saya diminta untuk mempelajari, kemudian menganalisa studi kasus dari sebuah sistem pakar, kemudian selanjutnya mempresentasikan dalam bentuk video ya. Jadi untuk studi kasusnya sudah disematkan di sini ya. Ini berbentuk jurnal penelitiannya dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gangguan Tidur dengan metode forward chaining berbasis web. Studi kasus PTD Puskesmas Talaga Dewa Kota Bengkulu. Penelitian ini dilakukan oleh 3 orang ya. Yang pertama ada Ahmad Rivaldo, kemudian ada Yupianti, kemudian yang ketiga ada Ila Yati Beti. Nah, informasi terkait dengan penulis ya ini sudah disematkan di sini. Di mana untuk satu adalah mahasiswa ya, mahasiswa Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas di Hasan Bengkulu, dan 1-2 ini harusnya 2-3 ya mungkin ya. 2-3 ini ya, Yupianti dan Ila Yati Beti ini adalah dosen Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas di Hasan Bengkulu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini jurnal penelitian ini bentuknya adalah kolaborasi ya. Jadi bentuk penelitian kolaborasi di mana terdiri dari 3 orang ya. Tadi disebutkan bahwa ada Ahmad, ada Yupianti dan Ila. Oke, itu baik, kita lanjutkan ya saja. Di latar belakang penelitian hidup memaksa manusia bekerja untuk mencapai. Nah, ini di latar belakang ini yang bagian pertama informasi umum ya terkait dengan penelitian ini, terkait dengan kehidupan manusia. Pada umumnya manusia bekerja pada siang hari, dan ini informasi umum saja ya. Kalau saya lihat di sini tidak ada penjelasannya spesifik terkait dengan penelitiannya. Informasi umum di sini ya, masih ada informasi umum. Banyak orang tidur karena sleeper. Nah, selain itu sebagai masyarakat tidak terlatih secara medis. Maka dari itu penulis di sini sudah ada tujuannya ya. Tujuan penelitian ini yaitu karena masyarakat sebagian besar tidak terlatih secara medis, maka dari itu penulis bermaksud untuk merancang sistem pakar diagnosa penyakit gangguan tidur menggunakan forward chaining berbasis web yang diakses melalui HTTPS. HTTPS ini link atau domainnya ya, http puskesmas.telagadewa.com ya, .com. Aplikasi ini diharapkan dapat digunakan bagi kalangan masyarakat dalam diagnosa awal sebagai penyakit yang lebih parah. Nah, kemudian sistem yang dibangun ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Kemudian sistem pakar yang dihasilkan mampu membantu. Jadi ini yang bagian ini terkait dengan pembangunan sistem berbasis web ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Selanjutnya dari hasil sistem pakar yang dibuat ya dihasilkan mampu membantu pasien untuk mendiagnosa penyakit gangguan tidur sekaligus memberikan solusi terhadap penyakit tersebut. Jadi selain memberikan diagnosa penyakit, di sini juga sistem bisa memberikan solusi ya terhadap penyakit yang dialami oleh si pasien. Seperti itu. Nah, kemudian dari hasil pengujian diperoleh hasil 100% ya. Dan ini sukses ya, berarti kalau sudah 100% ini diperoleh hasil 100% fungsionalitas berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Pada pengujian sistem yang dilakukan di UPTD Puskesmas Talaga Dewa Kota Bengkulu didapatkan gejala penyakit dari 7 sampel ya. Di sini mereka menggunakan 7 sampel sebagai pengujian untuk memperoleh hasil fungsionalitasnya.
Oke, dari abstraknya ini sudah mencakup ya, mencakup tujuan terkait juga dengan masalahnya ya. Oh ya, saya lupa membahas permasalahannya ya di sini terkait dengan tidur ya. Tidur, kebutuhan tidur setiap orang itu berbeda-beda. Banyak orang yang memiliki masa tidur yaitu dengan rentang 9 sampai 10 jam itu adalah seorang long sleeper di malam hari ya. Kemudian sedangkan yang lain adalah penidur pendek atau short sleeper yang hanya membutuhkan tidur kurang dari 6 jam setiap malam. Kemudian di sini disebutkan bahwa lama tidur tidak selalu berhubungan dengan gangguan tidur. Nah, ini adalah identifikasi masalahnya dari penelitian ini, di mana terkait dengan long sleeper, short sleeper ini bukan acuan ya. Ini bukan acuan yang digunakan untuk mempresentasikan bahwa alamat tidur itu berhubungan dengan gangguan tidur. Tidak, karena di sini sudah jelaskan bahwa alamat tidur tidak selalu berhubungan dengan gangguan tidur. Nah, ini sudah diungkapkan juga ya di penelitian National Institute of Health ya, menyimpulkan bahwa kelompok yang berisiko tinggi mengalami gangguan tidur adalah remaja. Hal ini terbukti karena pada remaja terjadi perubahan dramatis dalam pola tidur atau tidur bangun ya, meliputi durasi tidur yang kurang, kemudian waktu tidur yang tertunda, dan adanya perbedaan pola tidur pada hari kerja dan akhir pekan. Maka kualitas tidur remaja cenderung berkurang. Nah, ini Haryono dan kawan-kawan pada tahun 2017. Nah, jadi penelitian dari Haryono dan kawan-kawan pada tahun 2017. Mereka mengatakan bahwa ini ada variasi dalam pola tidur yang dialami oleh remaja, sehingga inilah yang menyebabkan orang berpikir bahwa tidur panjang atau tidur pendek itu merupakan sebuah penyakit gangguan tidur. Tidak, karena di sini melalui penelitian yang dilakukan oleh Haryono dan kawan-kawan pada 2017, mereka mengungkapkan bahwa terjadi perubahan dramatis dalam pola tidur bangun, meliputi durasi tidur yang kurang, waktu tidur yang tertunda, dan adanya perbedaan pola tidur pada hari kerja dan akhir pekan. Nah, ini masalahnya ya. Oke, selanjutnya mungkin kita lanjut saja. Ini mungkin terkait dengan tren ya. Kenapa penelitian ini dilakukan ya? Karena tentu di sini ada kemampuan dari komputer yang saat ini kalau kita bisa bilang sudah sangat canggih ya. Ini berbeda jauh dengan komputer di masa lalu yang kalau kita coba telaah lagi informasinya bahwa komputer zaman dulu itu saja kalau ingin menyalakan sebuah aplikasi itu sangat lama ya. Nah, sekarang itu komputer sudah sangat canggih, bahkan kita kalau mau melakukan pekerjaan yang multitasking itu sudah sangat sudah sangat didukung ya oleh perangkat komputer saat ini. Nah, itulah yang mendorong ya penelitian ini dilakukan ya, karena ada kemampuan komputer. Nah, jadi kemampuan ini sudah dijelaskan di sini di dalam latar belakangnya. Kemampuan komputer untuk menyimpan dan mengelola informasi dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam sebuah sistem untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi dari kemampuan komputer untuk menyimpan dan mengelola informasi, maka dimanfaatkanlah untuk kebutuhan seperti pembangunan sistem pakar di dalam komputer seperti itu. Nah, di sini ya. Komputer ya, dengan mudah mempresentasikan pengetahuan yang menggambarkan cara seorang ahli dalam mendekati suatu masalah atau yang bisa kita sebut sebagai sistem pakar atau expert system. Nah, jadi komputer itu dengan mudah mempresentasikan pengetahuan yang menggambarkan cara seorang ahli. Nah, kita stop sampai sini. Nah, artinya bahwa yang telah saya jelaskan tadi bahwa komputer ini karena dengan kemampuannya mempresentasikan hasil ya ataupun pengelolaan informasi yang dilakukan komputer sehingga digunakan untuk membangun sebuah sistem ya, membangun sebuah sistem pakar ya menggunakan komputer. Jadi itulah yang mendorong
pembangunan sistem pakar pada penelitian ini. Oke, selanjutnya mungkin kita lanjutkan saja ya. Kalau saya baca di sini, ini sebenarnya ada yang terpotong di bagian sini. Kemungkinan terpotong atau mungkin hilangnya filenya, sebagainya hilang, jadi saya tidak bisa baca lebih lanjut. Jadi mungkin bagian bawah ini informasi umum ya. Ini informasi yang sebenarnya tidak perlu juga dibahas ya. Jadi kita bisa skip saja. Oke, kita lanjut ke bab 2 ini, ke bagian 2 yaitu terkait pinjam pustaka. Sama juga di sini mungkin saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan struktur sistem pakar yang kita bisa lihat di sini. Jadi dalam sebuah sistem pakar itu terdiri dari knowledge base, ya, kemampuan basis pengetahuan atau working memory, ya. Di mana knowledge base ini akan dipadukan dengan working memory di dalam interface engine, ya, di mana nanti ini sebenarnya environment atau lingkungan dari sebuah sistem pakar ya, di mana terdiri dari dua entity, yaitu ada knowledge base dan working memory, ya, di mana mereka dua entity ini akan dipadukan ke dalam interface engine yang selanjutnya akan digunakan oleh user. Nah, seperti itu mungkin terkait dengan gambar yang ada di sini. Oke, selanjutnya mungkin kita skip saja ya. Ini informasi umum ya. Oke, kita lanjut aktivitas sistem. Oke. Nah, di sini ada gambar terkait dengan arsitektur sistem pakar. Mungkin kita coba scroll di atas. Di sini ya, untuk gambar ini ada penjelasannya. Sebuah sistem pakar disusun oleh dua bagian utama, yaitu ada lingkungan pengembang atau development environment, dan lingkungan pengembangan sistem pakar digunakan untuk memasukkan. Lingkungan pengembangan sistem pakar ini digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar. Nah, ini terkait dengan development environment. Selanjutnya lingkungan konsultasi atau consultation environment, yaitu digunakan oleh pengguna yang bukan pakar dalam memperoleh pengetahuan. Oke, kalau kita bisa lihat di gambar sini ya, bentuk arsitekturnya di sini ada lingkungan pengembang. Pada lingkungan pengembangan ini nanti digunakan untuk memasukkan pengetahuan dari seorang pakar ya. Nanti di dalam pengetahuan dari si pakar ini akan diproses ya, akan diproses di dalam sebuah sistem. Kemudian ini ada lingkungan konsultasi, atau kita bisa bilang ini lebih ke lingkungan seorang user ya, atau pengguna ya. Kita bisa lihat di sini ada pemakai atau user. Kemudian ada interface ya. Interface ini seperti kayak kita bisa bilang interface itu atau termuka ini seperti kayak kita lihat laptop sekarang ini adalah bentuk interface ya. Jadi bisa dibilang interface ini yang menghubungkan kita dengan sistem, seperti itu contoh sederhananya. Oke, mungkin di sini kita lihat aksi yang dipresentasikan. Nah, ini ini tidak perlu saya jelaskan lagi, ini sudah jelas ya. Dimana lingkungan pengembangan ini adalah lingkungan untuk memasukkan base knowledge ya dan working memory ya dari seorang pakar dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian ini ada lingkungan konsultasi atau lingkungan milik seorang user. Oke. Terkait dengan gambar ini kita bisa skip. Dan ini juga ini penjelasan ya, penjelasan yang ini antar muka. Mohon maaf, ini mungkin saya akan jelaskan ya. Jadi saya juga agak bingung di sini. Di sini saya akan jelaskan bahwa di sini saya akan jelaskan antarmuka atau interface merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk saling berkomunikasi. Jadi antara sistem dan pengguna ini bisa berkomunikasi melalui perantara, atau kita bisa bilang itu sebuah interface. Jadi interface itu ada di bagian tengah, sedangkan pengguna dan ini ada di sebelahnya, seperti itu. Jadi yang menghubungkan mereka untuk saling berkomunikasi adalah user interface. Seperti itu untuk terkait dengan antarmuka atau user interface ya. Oke, selanjutnya basis pengetahuan. Ya, ini umumnya basis pengetahuan mengandung pengetahuan untuk pemahaman formulasi penyelesaian masalah dari seorang pakar ya. Akuisisi ini yang tadi telah saya jelaskan, bahwa akuisisi ini adalah di mana melakukan transformasi atau transfer ilmu kalian ya, atau
ilmu pakar dari seorang pakar dimasukkan ke dalam sistem seperti itu. Oke, mesin inferensi. Oke, kita bisa skip saja. Oke, gambar. Nah, selanjutnya di sini terkait dengan metode pengumpulan datanya ya. Untuk metode pengumpulan datanya digunakan adalah observasi dan wawancara, di mana observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti. Kemudian untuk wawancaranya dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dengan pakarnya, yaitu Dr. Evi Soeharti ya. Jadi ini adalah pakarnya ya. Ini nanti ilmu dari si pakar ini akan dimasukkan ke dalam sistem pakar yang mereka ingin di dalam penelitian ini yang ingin mereka kembangkan. Oke. Selanjutnya studi pustaka ya. Ini mungkin metode pengumpulan data ini bukan hanya observasi dalam wawancara saja ya, tapi mungkin studi pustaka ini salah penulisan mungkin ya, sepertinya. Oke, kita lanjut. Di sini ada gambar. Sepertinya saya melewati ini ya, terlalu jauh saya membahasnya. Di sini saya perlu membahas dulu untuk metode penelitian yang digunakan, yaitu metode waterfall. Atau ada 5 siklus ya, ada requirement, analysis and definition, kemudian system and software design ya. Jadi ini mereka membuat sistem dan desain softwarenya, kemudian melakukan implementasi dan pengujian, selanjutnya mengintegrasikan dan melakukan testing sistemnya, dan selanjutnya terakhir operation dan maintenance atau pengoperasian dan perbaikan ya. Ini tahap terakhir. Oke. Mungkin kita lanjut saja. Di sini saya ingin bahas dulu ya mungkin terkait dengan ini. Di sini ada basis pengetahuan jenis penyakit. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, kode ini sebenarnya adalah primary key. Kalau kita di sistem basis data itu mengatakannya bahwa kode ini adalah sebuah primary key, di mana kode ini akan mewakili atribut, yaitu atribut dari nama penyakit dan penyebab. Jadi melalui kode ini dia sudah mempresentasikan nama penyakit ya, nama penyakit dan penyebab. Nah, di sini penyebabnya, penyebab dari penyakitnya seperti itu. Nah, ini juga P02, nama penyakitnya adalah parasomnia. Nah, ini dengan penyebabnya dan seterusnya juga sama. Jadi si kode ini mewakili ya, dia ini mewakili atribut dari nama penyakit dan penyebab. Oke, ini mungkin bentuk sistem basis datanya ya. Ini juga sama yang kayak tadi di atas, di mana kode ini mewakili atributnya. Atribut ini adalah nama gejala. Oke, mungkin kita bisa lanjut saja. Nah, ini juga sama, di mana ini adalah basis pengetahuan solusi, di mana kodenya didefinisikan sebagai SO01 sampai SO03, di mana atributnya sudah diterangkan di sini dan tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini ada data flow diagram ya. Data flow diagram dari sistem pakar ya. Di sini kita bisa lihat untuk diagram konteksnya. Yang pertama ini adalah bagian umumnya yang bisa kita baca ya. Di sini ada 2 entity dan 1 pemrosesan ya. Nah, di sini ada 1 entity pakar dan entity pengguna. Nah, kalau saya bisa jelaskan di sini, entity pakar ini yang kita lihat ada tulisan di sini, yaitu data gejala, data penyakit, data sosial, dan terus. Artinya dari pakar ini dia akan memasukkan data gejala, data penyakit, data sosial, dan data rule ke dalam sebuah sistem pakar yang nanti akan digunakan untuk memproses data gejala dari pasien. Ya, jadi ini mungkin bisa dibilang pengguna atau pasien ya. Jadi pasien ini akan memasukkan data gejalanya di dalam sistem pakar, kemudian nanti dari data-data si pakar tadi yang telah dimasukkan ke dalam sistem pakar ini yang nanti akan diolah, akan diproses di dalam sistem pakar ini sesuai dengan aturan yang telah diberikan. Nah, nanti hasil dari data gejala pasien ini akan
di-outputkan dalam bentuk hasil diagnosa. Nah, contohnya mungkin seperti kita memiliki penyakit pusing yang mungkin lama ya, misalkan kita memiliki penyakit pusing yang sering kambuh, misalkan ya sering kambuh, nanti melalui data gejala ini nanti akan dibaca oleh sistemnya, dari sistem yang dimana sistem ini membaca gejala berdasarkan data-data yang telah diambil dari seorang pakar. Jadi jadi data yang dimasukkan di dalam data pakar yang dimasukkan dalam sistem pakar ini berupa data fakta ya, tidak bisa dimanipulasi, atau istilahnya tidak bisa kita berbicara bohong ya, karena ini menyangkut dengan nyawa manusia, jadi data itu memang harus faktual. Nah, jadi data dari si pakar ini nanti diolah, kemudian dia akan dicocokkan dengan gejala dari penyakit pasien melalui sistem pakar. Nah, nanti sistem pakar akan memberikan output berupa hasil diagnosa kepada pengguna atau pasien. Nah, mungkin itu penjelasannya bisa saya jelaskan pada diagram konteks ini. Selanjutnya, di sini kita masuk ke DFD level 0 ya, 0. Di sini ada proses login admin, ada input data, registrasi, konsultasi ya. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit lagi ya. Mungkin kita bisa mulai dari pasien ya, entity pasien ini. Jadi pasien melakukan registrasi, kemudian data registrasi akan disimpan ke dalam storage. Nah, simbol seperti ini adalah mempresentasikan storage atau database ya. Kita bisa bilang database atau storage ya. Jadi data registrasi pasien akan disimpan ke dalam sini. Kemudian selanjutnya data pasien akan dialirkan lagi ke konsultasi ya. Jadi data pasien ini masuk ke dalam menu konsultasi, pemesan konsultasi. Kemudian dari pemesan konsultasi ini data yang dialirkan adalah data pasien dan data konsultasi. Kemudian selanjutnya dialirkan ke admin. Nah, admin bisa menginputkan atau admin bisa di sini admin memiliki dua pemrosesan ya. Kita bisa lihat di sini ada input data dan login admin ya. Mungkin untuk login admin tidak perlu saya jelaskan ya. Jadi kita bisa baca ya, dimana admin ini mungkin saya jelaskan sedikit ya. Mungkin di sini admin ya, jadi admin dia ketika ingin melakukan login admin, maka yang perlu dia lakukan adalah memasukkan username dan password. Kemudian selanjutnya dari login admin ini verifikasi data di the storage admin. Jika data valid ya, jika data ini valid, data dari username dan password dari si admin ini valid, maka login admin masuk ke dalam si admin nanti akan masuk ke dalam halaman admin. Kemudian selanjutnya balik lagi ke si adminnya. Nah, di sini admin bisa memasukkan data ya, data dari pasien ini ya berupa gejala, penyakit, solusi, dan rule. Kemudian dimasukkan ke dalam storage ya, masing-masing storage, yaitu ada data gejalanya, ada data penyakitnya, data solusi, dan data rules-nya. Nah, seperti itu. Mungkin terkait dengan DFD level 0-nya ya. Oke, kita lanjut di DFD level 1 ya, proses 1 di sini lebih ke mengarah ke proses dari seorang admin ya, mana admin bisa melakukan input gejala. Ini ya, jadi dari ini dia turun ke sini. Kita bisa lihat untuk rincian yang lebih detail lagi di DFD level 1 ini, mana admin bisa melakukan input solusi, input penyakit, input gejala, input rule, yang dimana setiap inputan itu akan dimasukkan ke masing-masing storage yang telah dibentuk ya, telah dibuat di sini. Ya, seperti input gejala maka akan masuk ke dalam storage gejala, kemudian misalkan dia admin menginputkan solusi maka dimasukkan ke dalam ke dalam storage solusi. Oke, itu terkait dengan gambar 6 yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya kita lanjut. Nah, ini ada entity relationship diagram atau ERD ya. Ini sebenarnya saya ingin menjelaskan tapi bisa dibaca ya. Nah, mungkin untuk simbol-simbolnya bisa saya terangkan sedikit. Nah, di sini kita lihat ada letupan dari kapsul ya, kapsul. Nah, kapsul ini mewakili data ya, data atau atribut yang telah saya sebutkan di atas. Ini adalah atribut ya. Kalau logo kapsul itu mewakili atribut, ini seperti solusi ya.
Kemudian entity, nah entity ini adalah lebih ke apa ya? Entity ini lebih ke sebuah pemrosesan ya. Jadi ini ada entity, ada datanya. Jadi misalkan data diagnosa, data apa ini nama diagnosa, mohon maaf. Ini kode diagnosa, kode nama diagnosa, kemudian kode penyebab, kode solusi ya dimasukkan ke dalam entity hasil apa ya? Ini hasil diagnosa ya. Nah, black ketupat ini adalah penghubung ya atau relationship. Jadi di mana hasil diagnosa ini dia berhubungan dengan solusi ya. Kemudian solusi ini berhubungan dengan penyakit, ya penyakit dengan berhubungan dengan rule. Jadi mereka ini semua saling terhubung ya satu sama lain. Jadi itu penjelasan terkait entity relationship diagram ya atau ERD. Selanjutnya hasil pembahasan. Nah di sini mereka telah membuat websitenya, tapi di sini tidak bisa diakses ya. Saya coba akses. Mungkin domainnya sudah expired jadi tidak bisa diakses. Nah, di sini mereka melakukan pengujian dengan black box testing ya. Mana black box testing adalah pengujian aspek fundamental sistem tanpa memperhatikan struktur logika perangkat lunak. Jadi black box testing ini lebih ke fungsionalitas saja. Misalkan seperti ini. Misalkan ya saya bisa kasih contoh. Nah, misalkan kita ingin menguji apakah dashboard ini bisa dimasuki ya. Nah, kalau sudah dimasuki ini berarti black box testingnya berhasil ya. Dimana ketika kita pencet dashboard ini, maka kita akan diarahkan ke menu dashboard dan ini berhasil ya. Jadi ini adalah bentuk dari black box testing. Jadi tidak melihat data-data atau kode-kode di dalam pembuatan ini ya, pembuatan menu dashboardnya, tapi lebih ke UI-nya atau user interface-nya seperti ini. Jadi kita coba lihat fungsionalitasnya seperti ini. Nah, oke, itu terkait dengan pengujian black box testingnya. Oke, selanjutnya ya ini sudah dijelaskan di sini. Yang diharapkan ya ini kesimpulannya diterima ya, berhasil. Tadi sudah diungkapkan bahwa fungsionalitasnya 100% berhasil ya, jadi tidak perlu saya bahas lagi ya. Oke, di sini terkait dengan pengujian ya, pengujian dari satu sampel yaitu Muhammad Junadi ya. Ini gejala dialami, ini dia ini rules-nya ya, ya yang disematkan di dalam sistem pakarnya, ada if and ya, ini adalah rules-nya. Jadi sering mengantuk di siang hari dan sering tertidur secara tiba-tiba dan alami otot nyeri dan maka diagnosa penyakitnya ini langsung diberikan hipersomnia. Jadi berdasarkan data-data gejala pasien, kemudian sistem akan membaca data tersebut berdasarkan rule dari seorang pakar ya, rule yang telah dibuat oleh seorang pakar. Kemudian dari rule tersebut akan mengoutputkan ini ya, gejala atau diagnosanya seperti ini. Oke, selanjutnya ya baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada video kali ini. Sebenarnya ini ada pun hal yang bisa kita bahas ya terkait dengan websitenya, namun karena tidak bisa diakses, jadi mungkin presentasi saya cukup sampai di sini. Ya baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya ataupun ada kesalahan penalaran yang saya paparkan di dalam video ini. Saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.